Siapkan diri karena film ini bikin lo enggak berkedip. Halo Sobat Filmholik, kembali lagi bareng gua, Renskoy in the Sky. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film berjudul The Shadows Trace tahun 2024. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran berusia 17 tahun diskors setelah gagal dalam misi di Jepang. Ia kemudian bertemu Monji, bocah 11 tahun yang kehilangan ibunya dan bertekad menyelamatkannya. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja pasang telinga kalian dengan baik dan benar. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga gangster Jepang yang diketuai oleh Oyabun. Mereka sedang berada di tempat terpencil ini dikarenakan mereka mendapat kabar bahwa ada yang ingin membunuh si Oyabun. Si Gondrong alias Kenjiro sebagai orang yang dipercayakan menjaga Oyabun, memberitahu kalau kabarnya yang diutus untuk membunuh Oyabun adalah sebuah kelompok rahasia seperti ninja yang bernama Shadow. Singkat cerita, saat Oyabun sedang ingin menikmati wanita, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari si wanita penghibur, para penjaga pun langsung masuk dan menemukan bos mereka sudah tewas dengan kepala yang sudah copot. Lalu si wanita penghibur itu menunjukkan di mana pembunuh itu berada. Hingga para penjaga langsung menembaki patung samurai saat itu juga. Dan ya si pembunuh itu muncul tepat di tengah-tengah mereka semua. Dari sinilah awal dari kebrutalan tingkat dewa. Dan inilah yang terjadi. Selesai semua menghabisi para kroco-kroco, kini si pembunuh harus berhadapan dengan aspri si bos. Namun secara tidak sengaja, si pembunuh menembak korban tak bersalah, yaitu si wanita penghibur yang membuatnya kehilangan fokus akibat merasa bersalah, sehingga si aspri langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk melumpuhkannya. Si aspri pun langsung membuka topengnya dan betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa si pembunuh itu ada seorang perempuan. Tak lama, lampu pun padam, bukan karena ngejepret, melainkan sudah disabotase oleh seseorang. Yaitu, ternyata si pembunuh itu tidak sendiri, melainkan membawa rekan yang sama jagonya, malahan lebih brutal dari dia. Si rekan ini langsung membabi buta menghabisi sisa para penjaga. Bahkan sampai membuka topengnya. Setelah menghabisi semua penjaga sampai tak tersisa. Si rekan yang sama-sama perempuan pun langsung membangunkan agen pertama yang ternyata hanya pingsan saja. Dalam perjalanan pulang setelah tugas, si agen pertama yang bernama 13 pun mengaku bahwa konsentrasinya buyar saat menembak orang yang tak bersalah. Si agen kedua yang ternyata adalah sang mentor pun kembali mengingatkan jika mereka berdua dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan. Sehingga apapun yang terjadi di lapangan tetap fokus saja pada tujuan dan jangan terpengaruh hal lain di luar pekerjaan. Setibanya di Jakarta, Indonesia, 13 langsung dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Ia disuruh kembali ke kehidupan normal dengan menjaga identitas dan pekerjaan aslinya. Disinilah agen 13 sekarang tinggal di sebuah rumah susun yang kumuh yang berada di pinggiran kota Jakarta. Ia juga rutin minum pil yang diberikan oleh organisasi bayangan untuk menekan rasa sakit di kepala. Perlu kalian ketahui, agen 13 bukanlah satu-satunya agen pembunuh bayaran dalam organisasi ini, melainkan masih banyak agen yang tersebar di seluruh dunia. Mereka dibuat lupa dengan masa lalu dan nama aslinya sehingga tak heran jika agen 13 sering sakit kepala akibat dari cuci otak yang ia alami sejak masih kecil. 1 minggu berlalu, agen 13 pun pergi ke gedung kosong untuk menghubungi organisasinya. Dikira sudah bisa bertugas kembali, agen 13 justru hanya diingatkan oleh operator agar agen 13 tidak lupa mengkonsumsi pilnya dan tunggu kabar selanjutnya. Saat agen 13 sedang menaiki tangga menuju kamarnya, tak sengaja melihat anak kecil sedang membatu ibunya yaitu Asti yang terjatuh akibat mabuk-mabukan. Meski hati nuraninya tergerak untuk membantu, agen 13 mencoba untuk mengabaikannya karena tidak mau ikut campur urusan orang lain. Suatu malam 13 menyaksikan Asti dan Monji dipukuli oleh Haga dan anak buahnya yang merupakan pemilik klub Moonrose sekaligus pelaku perdagangan manusia. Meski menyadari kejamnya situasi, ia tidak turun tangan. Pagi berikutnya, tubuh Asti ditemukan tak bernyawa, disimpulkan sebagai overdosis. Monji kehilangan ibunya, sementara polisi yang datang, dipimpin detektif Prasetyo, memperlihatkan
memperlihatkan wajah dingin tanpa niat menolong. Saat agen 13 sedang makan bakso di warung, si bocah yang bernama Monji pun meminta sisa makanan yang tidak habis. Disitulah mereka berdua berkenalan. Ia pun mengajak bocah itu ke makam ibunya, mencoba memberi penghiburan. Keesokan harinya, saat agen 13 ingin menemui Monji, ternyata Monji sudah tidak ada di kamar. Dan justru ada seseorang yang datang ke sana untuk menemuinya. Dia bernama Jackie, orang suruhan Haga yang diutus untuk mencari sesuatu di rumah Monji, yang ternyata adalah narkoba dan sejumlah uang yang telah dicuri oleh ibunya Monji, dan itulah alasan ibunya dibunuh. Namun pada saat Jackie sedang asik menikmati barang haram tersebut, muncullah 13 dan meminta Jackie untuk mengantarkannya kepada bos Haga. Dalam perjalanan menuju tempat Haga, agen 13 pun meminta Jackie untuk menceritakan siapa Haga dan apa pekerjaannya. Jackie pun langsung menunjukkan baliho paslon cagup dan cawagup yang merupakan bapak dan anak yang tiada lain adalah orang di balik Haga yang menguasai bisnis narkoba dan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Tidak hanya Haga dan pejabat saja yang terlibat, seorang kepala polisi bernama Prasetyo pun ikut terlibat, bahkan berteman baik dengan Ariel, anak dari calon gubernur di baliho tersebut. Mereka pun tiba di klub milik Haga. Agen 13 masih berusaha mencari Monji, sementara Jackie membawanya ketemu Soriah, anak buah Haga yang sedang bertransaksi dengan Kabil, partner kerjanya. Saat itu 13 menyusup ke ruang CCTV dan ia menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Monji masuk ke klub malam sebelumnya lalu dibawa pergi oleh Prasetyo dan Haga. 13 yang melihat rekaman itu tidak mau buang-buang waktu lagi, ia pun langsung masuk ke ruang Haga dan memukul Soriah sampai pingsan dan melakukan duel 1 lawan 1 dengan Haga. Soriah pun sadar dari pingsannya dan dia langsung mengambil shotgun dan inilah yang terjadi. Haga pun mati ditembak oleh adiknya sendiri. Tidak sampai di situ, 13 masih harus menghadapi para penjaga yang sudah menunggunya di lorong dan Soriah yang ingin membalaskan dendam. Akhirnya 13 dan Jackie pun keluar dari klub tersebut dengan selamat. Namun mereka segera berpisah setelah Jackie menolak terlibat lebih jauh. Kematian Haga membuat situasi semakin panas. Soemitro menghajar Ariel setelah tahu Asti, perempuan yang dibunuh, ternyata mengandung anak Ariel. Sang ayah menganggap Ariel bodoh karena menciptakan masalah besar. Ariel dipenuhi amarah, melampiaskan kekejaman pada Monji yang disiksanya dalam tahanan. Mendingan kamu takut. Kalian itu bisa ngurangin rasa sakit. Sementara itu, di Kamboja, Umbra menjalankan misinya sendiri. Ia mendapati bahwa target-target yang dibunuhnya ternyata juga sesama Shadow. Saat menghadapi target utama bernama Volver, Umbra terkejut mengetahui bahwa perempuan itu sedang hamil, sesuatu yang dianggap mustahil bagi Shadow. Didn't it mean something? Anything? Umbra bimbang dan membiarkannya pergi. Namun rekannya, Troika, segera muncul dan menghabisi Volver. Umbra mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan misi-misi yang diberikan padanya. Sementara itu, Jackie merawat neneknya yang sakit sambil menyanyikan balonku ada 5 dengan niat untuk menenangkan neneknya. Sementara itu, Prasetyo dan pasukannya menyergap rumah Jackie dan siap menginterogasi Jackie untuk menanyakan keberadaan 13. Tiba-tiba salah satu anak buah Prasetyo tewas secara misterius dan itu semua ulah 13. Tanpa ampun 13 membantai semua pasukan Prasetyo untuk menyelamatkan Jackie dan neneknya. Pada akhirnya Prasetyo kabur, lalu menjebak 13 ke mansion Ariel. Di sana 13 berhasil membunuh Prasetyo sebelum dilumpuhkan oleh Ariel dan Soriah, dan 13 pun pingsan lalu ditangkap oleh Ariel dan para pasukannya. Saat 13 terbangun, dia sadar bahwa dirinya sudah disekap oleh Ariel dan Soriah. Ariel pun bertanya, kenapa 13 sangat begitu peduli pada Monji yang bukan siapa-siapanya. Ariel juga mengungkapkan bahwa dia membunuh ibunya demi menjaga citra politik di keluarganya. Saat Ariel ingin menghajar 13, Soemitro muncul tepat waktu dan menghentikan mereka. Ia memutuskan memanfaatkan 13 untuk melindunginya saat transaksi besar dengan Kabil berlangsung.
Menurutnya, kekacauan yang ditimbulkan 13 bisa dimanfaatkan untuk menyingkirkan Kabil sekaligus meraih keuntungan $2 juta. Malam itu 13 sempat bersama Monji yang dalam keadaan terluka parah. Bocah itu semakin lemah hingga akhirnya tak mampu bertahan. Hari transaksi tiba. Ariel memerintahkan 13 untuk menghabiskan Kabil setelah transaksi selesai. 13 pun disuruh untuk mengantarkan obat, sementara anak buah Kabil mengecek barang. Saat 13 membawa uang ke Ariel. Ariel memberinya pistol, tapi situasi berubah drastis ketika Jackie sadar bahwa Monji sudah tewas dan langsung berteriak. Kabil yang merasa dijebak langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua orang. Pertarungan pun berlangsung hebat. Saat itu Jackie dengan sengaja membuka pintu mobil, akibatnya Soemitro langsung tewas ditembak pasukan Kabil. Ariel yang baru kehilangan bapaknya langsung membabi buta melawan pasukan Kabil hingga berhasil membunuh Kabil. Tidak sampai di situ, 13 menghabisi pasukan Ariel satu persatu. Pertarungan panjang dengan Ariel berakhir dengan kemenangan berdarah untuk 13. Sorya mencoba membalas, namun dihentikan oleh Jackie yang melindasnya hingga mati. 13 membawa jasad Monji pergi, namun di perjalanan mobil mereka dihantam Umbra dan Troika. Mereka ditawan. Handler menuntut Umbra menghabisi 13. Jackie mencoba melawan namun terbunuh. 13 berhasil meloloskan diri dari ikatan, bertarung dengan Troika, dan membunuhnya setelah duel sengit. Umbra dan 13 akhirnya saling berhadapan. Pertarungan brutal membuat keduanya sekarat, namun Umbra keluar sebagai pemenang. Saat Handler memerintahkan eksekusi, Umbra membelot menyerangnya. Umbra ditembak hingga tewas. Dalam keputusasaan, 13 membunuh Handler. Di pelukan 13, Umbra yang sekarat akhirnya mengungkap identitas asli muridnya. Untuk pertama kali, 13 mengetahui bahwa namanya adalah Nomi. Umbra mengembuskan napas terakhir. Kembali ke Jakarta, Nomi menguburkan Monji. Namun perburuan belum usai. Sekelompok Shadow baru dipimpin oleh Codename 14, penggantinya datang memburunya. Pertarungan singkat pecah hingga tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul. Ia membunuh 2 Shadow sekaligus dan memaksa 14 mundur. Pria itu membuka topengnya, memperkenalkan dirinya sebagai Master Burai, mentor legendaris Umbra. Ia menawarkan bimbingan baru. Nomi menerimanya menanggalkan identitas lamanya sebagai Codename 13 dan memilih melanjutkan hidup dengan nama aslinya. Oke Sobat Filmholic, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Renska in the Sky pamit, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.